Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai ta'lim kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ يا واسع الكرم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم والحمد لله رب Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah.
Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, diberikan oleh Allah keberkahan dalam nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan sebab hadirnya kita di pengajian, segala dosa dan kesalahan oleh Allah diampunkan, segala kesusahan oleh Allah dimudahkan, segala hajat-hajat oleh Allah dikabulkan, segala penyakit yang ada dalam diri kita oleh Allah disembuhkan, dan mudah-mudahan orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, guru kita, saudara-saudari kita yang sedang sakit, segera mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya ayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man salata subuh fi jama'atin, siapa orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, apa kata Nabi? Maka annama qamal laila kullah, maka keutamaannya sama dengan kita menghidupkan seluruh malam. Itu kita bergadangnya dalam rangka ibadah kepada Allah seluruhnya. Alhamdulillah. Sepertinya seperti kita ini, wah berat banget kalau bergadang dari habis isya sampai datangnya subuh. Betul Pak? Kalaupun kita tidak bisa dan mungkin tidak akan pernah bisa, ayo raih keutamaan bergadang sepanjang malam yang seluruhnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Yuk, dengan cara kita melaksanakan salat subuhnya berjamaah. Alhamdulillah. Ditambah juga dengan salat isya-nya. Salat isya pun kita laksanakan secara berjamaah, Bapak. Maka kata Nabi, man salatal isya fi jama'atin, siapa orang yang melaksanakan yang kedua salat isya secara berjamaah, maka annama qamal laila nisfah, maka keutamaannya sama dengan menghidupkan separuh malam. Dia gunakan untuk bergadang dia laksanakan itu dalam rangka menjalankan ibadah seluruhnya kepada Allah Subhanahu. Pertanyaannya, semalam isanya berjamaah atau enggak? Berjamaah atau enggak, Pak? Alhamdulillah. Kalau masih di kereta nyampe rumah sama istri dan anak berjamaah juga, insya Allah pahalanya sama. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, isya dan subuh merupakan sholat yang terberat. Semakin berat tantangannya, semakin berat pula dan banyak pahalanya. Maka ini dua sholat yang dikatakan sama Nabi, asqalus sholati alal munafiqin, seberat-beratnya sholat bagi orang-orang yang munafik adalah sholatul fajr wa sholatul isya. Sholat subuh dan sholat isya bagi mereka begitu sangat berat. Tapi kalau kita subuh sekarang berjamaah, isya pun juga semalam kita berjamaah, maka bara'atun minal munafiqin, maka termasuk orang yang bebas dari sifat-sifat orang munafik. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu,
para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang lebih populer dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama asli produk Indonesia, namun ilmunya sudah mendunia, bahkan sempat mendapatkan gelar Khadimul Haramain. Beliau adalah orang yang dituakan, yang dianggap syekh di dua kota Mekah Haram, Mekah dan Madinah. Dia asli produk Indonesia, namun saking lama menyebarkan ilmu di kota Mekah, sampai dimakamkannya pun di kuburan Ma'la di kota Mekah. Luar biasa ilmunya, sampai-sampai beliau tadi disebut Khadimul Haramain. Nah, salah satu karya yang beliau tulis, yang dipelajari sama kita, ini adalah Nasaihul Ibad. Beliau menyebutkan bahwasanya kata para ulama, yastaqbilu ibnu adama arba'a nahbatin. Al-awwalu yantahibul malakul maut ruhahu, wasani wa yantahibud dudu jismahu, wasalisu wa yantahibul warasatu malahu, warrabi'u wa yantahibul khusoma'u a'malahu. Paham sampai di sini Bapak? Insya Allah belum ya, karena kita makan bukan orang Arab ya Pak, harus diterjemahkan dulu ke bahasa orang Cibinong. Yastaqbilu akan menghadapi siapa ibnu Adama, anak Adam. Siapa itu anak Adam? Ya kita semua, mau tua ataupun muda, mau Indonesia ataupun mancanegara, semua kita adalah manusia. Apa yang akan dihadapi oleh kita seluruh umat manusia? Arba'a nahbatin, 4 macam rampasan. Hadirin Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kata rampasan, konotasinya negatif Pak. Tidak perlu menunggu persetujuan, tidak perlu menunggu jawaban. Kalaupun sudah datang, siap nggak siap, wayah nabai harus siap. Betul? Rela nggak rela? Ya wayah nabai harus rela. Ridho nggak ridho? Ya harus ridho. Emang apa yang bakal dirampas dari kita hadirin? Selaku umat manusia yang tidak menunggu persetujuan dulu dari kita. Al-awwalu, yang pertama kata para hukama, yantahibul malakul maut ruhahu. Pertama yang bakal dirampas dari kita hadirin umat manusia adalah ruhahu, ruhnya kita. Ruhahu adalah nyawanya kita. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bakal merampas nyawa yang ada dalam badan kita? Al-malakul maut, malaikat sang penjemput kematian, alias malaikat Israil. Betul? Dimanapun itu nanti kita berada, sedang apapun itu kita, kalau memang ajal sudah tiba, is dead juga dia pada akhirnya. Betul apa betul? Maka Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ketika ajal sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengakhir-akhirkan mati, dan tidak ada satupun manusia yang bisa mendahulukan mati, kecuali mereka yang berputus asa
dari mengharap rahmat Allah Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dipesan sama Nabi kita, Pak. Jangan sampai terlena dengan usia muda kita. Hura-hura, tobatnya masih lama. Gak mau ikut pengajian karena itu khusus orang yang tua. Gak mau jamaah di masjid karena itu khusus para orang tua. Gak mau umroh dan haji dulu karena itu khusus bagi orang-orang yang tua. Dia enak dengan masa mudanya. Dia menghabiskan dunianya. Dia pikir bahwa yang mati syaratnya harus tua. Benar apa salah? Salah apa benar? Salah. Syarat mati kan kagak mesti tua. Betul apa betul? Kalaupun muda ajal sudah tiba, nggak perlu nunggu dia tua, nggak perlu nunggu 70 tahun usia, 30 tahun pun masih muda. Kalau memang ajal sudah tiba, modar juga dia pada akhirnya. Betul. Ada di sono yang wah leha-leha, saya masih muda. Terus mati saya masih lama. Kata siapa? Iya, Pak ya. Berapa banyak tuh saudara-saudara kita di luar sana? Umur masih 30 tahun, Pak. Usia masih 40 tahun, Pak. Di Bojonggede seorang suami dari ustazah, usia masih 45. Pagi dia masih macul, Pak. Jam 11 dia istirahat. Minum kopinya, kopi liong. Ududnya, udud di Samsu. Wah, berasa dunia milik dia sorangan. Menjelang mau azan sholat zuhur, Pak. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi. Usia masih 45, macul masih kuat, ngerokok di Samsu masih mantap, tapi memang ajalnya sudah tiba, modar juga pada akhirnya. Karena itu hadirin Bapak Ibu, jangan terlena dengan usia muda kita. Saya mah tenang aja, masih lama ini matinya. Hura-hura dia menghabiskan masa mudanya. Nggak pernah mau ke masjid, Pak. Punya dosa, belum segera bertaubat, Pak. Dia kira umurnya masih lama. Ternyata malaikat Israel besok tiba. Dia punya salah, dia punya dosa, belum segera taubat, Pak. Dia belum pernah mencari amal yang banyak, Pak. Hingga akhirnya menghadap Allah pulang dalam keadaan nggak punya bekal apa-apa. Na'udzubillah. Yang kedua hadirin, Nabi berpesan kepada kita, hai umat manusia, jangan terlena dengan masa sehat kita. Yang pertama, jangan terlena dengan usia muda kita. Yang kedua, jangan terlena dengan nikmat sehat kita. Kenapa? Karena syarat mati nggak mesti sakit dulu, Pak. Betul apa betul? Kalau memang ajal sudah tiba, dia sehat, gak pernah masuk rumah sakit, Pak. Gak pernah dia sakit. Kalau memang ajal sudah tiba, isdet juga, Pak. Sementara mereka yang sudah mingguan, bulanan dia ada di rumah sakit, parah penyakitnya. Kalau memang ajal sudah belum tiba, gak akan dia meninggal dunia, Pak. Contohnya, Pak, COVID, Pak, kemarin 2021. Tetangga saya, dia masih muda, dia nggak pernah sakit, bahkan dia saking takutnya nutup diri, nggak mau melakukan aktivitas sedikit pun keluar dari rumah, Pak. Selalu maskeran, selalu sarung tanganan, wah pokoknya mah pola hidup sehat dilaksanakan. Ternyata dia malah meninggal duluan di dalam rumah ketimbang orang-orang yang aktivitas di luar sana. Lagi-lagi bukan ngelihat usianya berapa dia. Lagi-lagi Israel gak akan ngelihat dia sehat atau enggak, Pak. Kalau memang di sana sudah ditentukan ajalnya, modar juga pada akhirnya. Betul apa betul? Subhanallah. Karena itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mengingat selalu akan mati. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat al-maut.
Kata Nabi di dalam kitab Bulughul Maram. Nabi berpesan, perbanyaklah hai umat manusia oleh kita untuk mengingat sang pelebur kenikmatan, penghancur kelezatan, yakni al-maut. Ingat banyak mati. Dari semua kejadian kematian, hendaknya kita mengambil ibrah dan pelajaran. Ketika hadirin kita mendengarkan ada nama si fulan yang disebutkan di masjid dan di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mestinya kita ngambil pelajaran. Oh ya Allah, barusan kemarin saya main badminton bareng sama dia, ngopi bareng, nasi uduk makan bareng, ternyata meninggal dunia. Jangan-jangan besok saya ngambil ibrah, Pak. Ngambil pelajaran. Kemudian ketika kita takziah mendoakan, mestinya kita mengambil pelajaran. Sekarang kita yang takziah mendoakan, mungkin siapa ya kira-kira besok yang bakal mendoakan saya? Ketika kita hadir menyolatkan, mestinya kita mengambil ibrah, ya Allah, terbujur kaku seperti ini, kira-kira besok siapa yang nyolatin saya? Ketika kita menghantarkan jenazah ke kuburan, di situ harusnya kita pun mengambil pelajaran. Sekarang kita yang mengantarkan, siapa besok yang bakal mengantarkan saya ke kuburan? Begitu sangat banyak nasihat-nasihat daripada sebuah kematian. Maka kata Nabi, hadirin, nasihat itu globalnya ada dua. Yang pertama, ada nasihat yang terdengar. Yang kedua, ada nasihat yang senyap, gak kedengaran apa-apa. Yang pertama, nasihat itu bergerak. Nasihat itu bersuara. Itu apa? Nasihat tatkala kita membaca ayat suci Al-Quran. Ketika kita mendengarkan pengajian. Ini nasihatnya bersuara. Nasihatnya kedengaran ada suara. Namun yang kedua, hadirin, nasihat ini kagak ada suaranya, tapi mengandung pelajaran yang begitu sangat luar biasa. Apa? Nasihat dari kematian. Dia nggak berbicara, dia nggak ngajarin kita, tapi ketika kita melihat, menyaksikan dan mendengarkan ada orang yang meninggal, ada orang mayit di depan kita, di situ sebenarnya Allah sedang memberikan peringatan dan pelajaran kepada kita bahwa besok kita pun juga akan sama dibungkus oleh kain kafan. Besok kita pun sama akan masuk ke dalam kendaraan yang paling angker di dunia. Itulah yang disebut dengan keranda. Betul? Betul nggak, Pak? Ini termasuk angker apa enggak? Percaya atau enggak? Coba Pak, tidak ada sejarahnya orang masuk keranda kemudian dia hidup lagi. Pasti orang yang masuk keranda langsung mati dia. Kenapa? Ini namanya kendaraan paling angker. Tidak ada yang hidup lagi. Percaya atau enggak, Pak? Percaya atau enggak? Kalau enggak percaya, coba nanti habis ngaji masuk ke dalam keranda. Nah, hadirin Bapak Ibu, yang kedua ini tadi adalah nasihat yang tidak bersuara. Nasihat kematian. Ketika ada yang disolatkan di depan nih, di depan tempat imam kita. Di situ ngambil ibrah, ya Allah. Ini orang, alhamdulillah disolatkan oleh banyak jamaah Masjid Ar-Rahman. Karena memang dia rajin datang ke masjid. Rajin hadir pengajian. Sholat jamaah selalu bareng-bareng. Disolatkan banyak orang. Ya Allah, kalau saya nggak pernah ke masjid, nggak pernah hadir pengajian, tiba-tiba pesan sama Pak RT, pesan sama Pak RW, kalau mati nanti disolatkan di Ar-Rahman ya. Apa kata orang nanti?
Kan begitu harusnya ya Pak ya. Ngambil pelajaran. Giliran sehat, giliran masih hidup, nggak pernah ngelangkahkan kaki ke masjid. Pas meninggal wasiatnya nanti disolatkan di Masjid Ar-Rahman. Nah, jangan sampai begitu Pak. Subhanallah. Nah itu hadirin Bapak Ibu. Nah kenapa tadi Nabi memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak ingat kematian, selalu ngambil pelajaran? Maka di dalam kitab Ibanatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, beliau menyebutkan setidaknya ada 2 Bapak alasan kenapa Nabi merintahin kita untuk selalu mengingat akan kematian. Apa? Yang pertama, hikmahnya, tujuannya agar kita nih yang sedang punya banyak dosa, kita yang punya kemaksiatan dan kesalahan, bahkan itu kezaliman, untuk segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk segera bertobat kepada Allah taala. Kalau kita banyak dosa sudah pernah dilakukan sama kita, kalau ingat akan mati, pasti segera dia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera dia mencari ampunan Allah, bersegera dia bertaubat kepada Allah. Takut kalau dia nanti ajal tiba punya banyak dosa tapi belum sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, mati dalam keadaan dia sedang su'ul khatimah. Na'udzu. Kalau kita pasti ingat akan mati, selalu mengingat dan mengambil ibrah dari sebuah kematian, pasti kita bersegera nih yang sedang banyak dosa untuk minta ampun, bersujud, meneteskan air mata, mengharap ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala, karena takut saat ajal tiba belum juga kita diampunkan dosa dan kesalahan kita. Dan kita mah dosanya banyak benar ya Pak ya. Ya Allah, dalam setiap hari kalau kita kalkulasi antara kebaikan dengan dosa, rasa-rasanya ya Allah banyak banget dosa saya. Dosa yang dilakukan ama mata kita ada. Dosa yang dilakukan oleh mulut kita apalagi Pak. Dosa yang mungkin dimantapkan ada dalam hati kita, tuh penyakit-penyakit hati. Mungkin pernah ada sifat ria, ada sifat dengki, ada suudzon, yang sumber-sumbernya itu hati. Banyak dalam satu hari perbuatan dosa yang kita lakukan. Sementara kebaikan ya nggak seberapa. Kalau kita belum segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, khawatir nanti ajal tiba, dosa-dosa tadi yang sudah dilakukan sama kita belum juga Allah ampunkan. Na'udzu. Yang kedua, apa alasannya kenapa Nabi merintahin kita untuk selalu memperbanyak akan mati? Yang kedua hadirin, agar kita yang selama ini leha-leha, yang selama ini santai-santai, belum segera bergegas memperbanyak amal soleh dan amal kebajikan, maka dengan ingat mati pasti dia akan semangat untuk fastabiqul khairat, memperbanyak untuk melakukan kebaikan dan amal soleh, karena dia memerlukan banyak bekal untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingat mati, ya Allah, pengen banget memperbanyak sujud sama Allah. Kalau ingat mati pasti pengen aja rasa-rasanya rajin baca Al-Quran. Kalau ingat mati pasti pengen banget selalu melakukan apa? Berada di tempat-tempat yang penuh kebaikan. Kenapa? Karena tadi saat ajal tiba,
dia yakin amalan kebaikan lebih banyak nanti daripada amal dosa yang telah dia lakukan. Itulah hikmahnya kita harus mengingat mati agar kita bisa memperbanyak dan berlomba-lomba dalam melakukan berbagai macam amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nah, itu hadirin Bapak Ibu. Ya, yang pertama yang bakal dirampas dari kita nih umat manusia adalah ruhnya kita, nyawanya kita, dan yang merampas adalah malaikat Ijrail. Udah siap apa belum? Pak, udah siap apa belum? Siap apa belum? Siap nggak siap? Kalau memang nanti ajalnya sudah ada mah harus siap. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah. Kemanapun kita nanti berada, kemanapun kita nanti larinya, kemanapun kita nanti bersembunyinya, walaupun di belakang jeruji besi yang tebal, tidak bisa ditembak sama peluru, tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia. Kalau memang ajal sudah tiba, Ijrail pun tiba mencabut nyawa mereka. Tuh. Maka harus kita memperbanyak amal kebaikan. Karena itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, janganlah sampai kita tadi terlena dengan masa-masa muda, kita lupa mempersiapkan amalan. Terlalu banyak leha-leha dengan kenikmatan dan kemegahan dunia. Sampai-sampai dia lupa nggak mencari bekal pulang. Kalau mereka yang tidak punya bekal pulang, perjalanan sangat panjang, dia bakal menjadi orang yang sengsara, bahkan binasa sebelum nyampe ke tempat tujuan. Inilah pentingnya kita berbekal, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dia kira mungkin akan lama tinggal di alam dunia sehingga dia leha-leha, sehingga dia hura-hura, sehingga dia enggak juga mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Dia merasa bahwa dia tinggal bakal lama, dia merasa bakal jaya selamanya, dia merasa bakal sehat selamanya, dia merasa bakal muda terus selamanya. Padahal tidak ada yang jamin, sehebat apapun dokter dia punya itu, sehebat apapun bahkan kesehatan dan kekuatan, kejayaan dia punya, tidak jaminan dia itu bakal lama tinggal di dunia. Betul nggak? Dia mengira bakal lama selamanya di alam dunia. Dia selamanya bakal berjaya hingga hidup di alam dunia. Ini orang yang berbahaya. Dia sudah terperdaya dengan mataul hayatid dunia, dengan perhiasan dan kemegahan-kemegahan dunia. Sampai dia mengira dunia selamanya. Tidak ada lagi kehidupan setelah aku hidup di alam dunia. Ini orang yang bodoh, hadirin. Dia nggak pernah lihat dan percaya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat akan lebih lama daripada dunia. Akhirat lebih utama jauh daripada kehidupan di alam dunia. Bahkan kata para ulama, hadirin, nanti ketika kita satu hari tinggal di akhirat, itu ternyata perbandingannya sama dengan 1000 tahun, hadirin, kita hidup di alam dunia. Kita konversikan ke dalam bentuk jam. Satu hari sama dengan 24 jam besok kita tinggal di akhirat, Bapak. Sama dengan manusia hidup 1000 tahun di alam dunia. Pertanyaannya, Bapak, ada nggak orang yang nyampe 1000 tahun umurnya? Ada atau enggak? Pak, ada nggak kita sekarang yang nyampe 1000 tahun? Ada?
Kalaupun kagak ada, kita kurangin separuhnya. Berarti 12 jam besok manusia tinggal di akhirat. Sama dengan 500 tahun manusia hidup di alam dunia. Pertanyaannya, ada nggak manusia sekarang yang nyampe 500 tahun umurnya? Ada apa enggak? Kita kurangin lagi separuhnya dari 12 jam menjadi 6 jam besok manusia tinggal di akhirat. Sama dengan 250 tahun manusia hidup di alam dunia. Pertanyaannya, ada nggak yang nyampe 250 tahun, Pak? Nggak ada. Kita kurangin lagi separuhnya dari 6 menjadi 3 jam besok manusia tinggal di akhirat, Pak. Sama dengan 125 tahun manusia hidup di alam dunia. Ada nggak yang nyampe 125 umurnya? Nggak ada. Kalaupun nggak ada, kurangin lagi separuhnya menjadi 1,5 jam alias 90 menit kita besok tinggal di akhirat. Sama dengan 62,5 tahun manusia hidup di alam dunia. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang umurnya sampai 63 tahun? Ada? Banyak. Oh, udah. Berarti kalau ada manusia yang umurnya sekarang 62 lebih 11 bulan lebih 29 hari. Siap-siap. Besok hari Senin genap dia 63, is dead, bakal meninggal dunia. Bercanda, Pak. Tapi jamaah Masjid Ar-Rahman mah insya Allah kelihatannya, insya Allah panjang umurnya dalam rangka ibadah semua kepada Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Berarti hanya sekejap aja. Maka kata Allah dalam Al-Quran disebutkan apa? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kesenangan, kemegahan, kejayaan manusia hidup di alam dunia, melainkan kata Allah illa qalil, hanya sekejap aja. Kalau dikeker oleh kekeran akhirat, ya 90 menit kayak main bola. Betul. 90 menit dibagi 2, istirahat pertama 45, babak kedua 45, ditiup sama peluit oleh seorang wasit, kelar sudah permainan kita di alam dunia. Mana kebohongan Anda? Mana kejayaan Anda? Mana kekayaan Anda? Mana apapun yang dibangga-banggakan selama engkau main di alam dunia? Semua tidak ada satupun yang bakal menyelamatkan dirinya kecuali keimanan wa amilus solihat dan amal kebajikan. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Itulah yang akan menjadi pahlawan kita dalam menghadapi pengadilan dari Allah Subhanahu. Terlalu asik dia bermain, dia lupa sama wasit bahwa dia punya peluit, Pak. Gocek sana, gocek sini, ya, ngerangkas sana, ngasarin sini, ngegolin sini, teriak-teriak segala macam. Wah, panggung dunia mah memang begitu, Pak. Tapi ketika dia tidak pernah ingat akan mati, wassalam, dia akan terlena dengan kemegahan dan kenikmatan dunia. Na'udzu. Karena itu hadirin Bapak Ibu, ada relevansinya dengan apa yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Maka ketika hidup di alam dunia, pesan Nabi nih harus kita dengar. Kita kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Maka ketika kita tinggal nih di alam dunia, jadilah kita menjadi orang asing. Orang asing itu apa? Orang yang nggak pernah akan lama nyaman tinggal di negeri orang. Sekaya apapun duitnya dia, sebagus apapun fasilitasnya dia, tetap aja yang namanya orang asing kan bakal pulang. Karena itu dia bukan asli kampung halaman. Saudara-saudara kita yang di Mekah udah 20 tahun, udah 30 tahun itu orang Indonesia. Banyak dia itu duitnya, Pak. Sekali jadi tour guide, menjadi seorang pembimbing, wah, dapat dia 15 juta. Sebulan dia dapat 10 bimbingan, Pak. 10 kali 15, 150 juta gaji sebulan, Pak.
Ada di Indonesia gaji 150 juta. Nah. Banyak dia duit realnya, Pak. Banyak dia usahanya. Belum dari setoran dari anak buahnya. Tetap aja, yang namanya dia bukan kampung halaman, pasti nggak pernah akan lama tinggal di sana. Sama kita nih di alam dunia. Jangan merasa nyaman seolah bakal lama kita hidup di alam dunia. Besok kita bakal pulang. Karena kita besok bakal pulang, tentu harus mempersiapkan kenang-kenangan. Harus mempersiapkan oleh-oleh apa yang bakal kita bawa ke kampung halaman. Jangan sampai nggak punya bekal apa-apa. Sengsara kita. Bekal apa yang harus kita bawa? Keimanan kepada Allah. Bekal apa yang harus kita bawa? Amal soleh dan amal kebajikan yang kita punya di alam dunia. Itulah yang akan kita bawa sebagai bekal kehidupan dan kita menghadapi pengadilan Allah Ta'ala. Subhanallah. Kalau kita sudah meninggal dunia, apa yang bakal diharapkan sama kita? Ibarat saldo tabungan, nggak bisa itu ditambah lagi saldo tabungan kita. Karena kita sudah nggak bisa sholat. Betul. Kalau sudah meninggal, sudah nggak bisa memperbanyak tabungan amalan kita. Dengan apa? Sedekahnya nggak bisa. Dengan sholatnya kagak bisa. Dengan hajinya boro-boro. Dengan kita puasa kagak bisa. Orang sudah beda alam, Pak. Terus apa yang bakal kita nikmatin, Pak? Apa yang terus pahala akan mengalir terus kepada kita meskipun kita sudah nonaktif hidup di alam dunia? Tentu dari aset-aset yang pernah kita punya di alam dunia dimanfaatkan oleh banyak orang dalam kebaikan. Itulah yang terus akan menjadi tambahan pahala, tambahan saldo di rekening kita, nggak akan pernah berhenti. Walaupun sudah nonaktif kita hidup di alam dunia, tapi aliran pahala terus akan mengalir memenuhi lembaran rekening kita. Apa? Tentu yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Sedekah jariyah yang terus mengalir, itulah yang tidak akan pernah menonaktifkan saldo rekening kita. Alhamdulillah. Kita punya tanah, bismillah saya wakafkan untuk pendidikan, untuk masjid, untuk mushola, untuk sosial. Puluhan tahun berabad-abad ini tanah dimanfaatkan banyak orang untuk jadi jalanan, dimanfaatkan untuk sarana pendidikan, untuk mushola, masjid, tempat sholat orang. Sekian abad ini tempat dijadikan tempat sujud oleh orang-orang. Sepanjang abad itulah pahala yang terus alirannya akan masuk ke dalam saldo rekening kita. Alhamdulillah. Kerja kagak, tapi pahala saldonya banyak. Subhanallah. Yang kedua, apa yang terus akan mengalir, Pak? Meskipun kita sudah tidak aktif hidup di alam dunia, gak akan menambah saldo rekening kita. Yang kedua, aset yang kita punya, kata Nabi, di samping sedekah jariyah adalah awaladin solihin yad'ulah. Kita punya anak soleh, itu aset kita. Betul, Pak. Kita punya anak yang soleh dan soleha, itu aset kita. Kita jangan berpikir aset itu hanya kontrakan, hanya tempat usaha, hanya sebidang tanah, hanya rumah di mana-mana. Bukan itu. Bukan hanya itu asetnya, tapi ini mengkader anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang ngerti bakti sama orang tua. Kita bisa mengkader anak agar dia tahu terima kasih sama orang tua, mengkader anak-anak agar rajin berdoa, mengkader anak agar paham ilmu agama, mengkader anak agar mereka tahu balas budi sama orang tua. Itu adalah kebahagiaan luar biasa. Itu aset kita yang akan menjadi pahlawan kita, yang akan menjadi penolong kita, yang akan menjadi wasilah Allah akan berikan syafaat kepada kita lewat anak yang dididik dan diajarkan menjadi orang hebat gara-gara perjuangan kedua orang tua di alam dunia. Alhamdulillah. Subhanallah. Maka Nabi berpesan, manahala walidun liwaladihi, tidak ada peninggalan
yang paling berharga dari orang tua untuk anaknya, melainkan min adabin hasanin, daripada adab dan ilmu yang baik, itu peninggalan orang tua yang sangat luar biasa, mengalahkan rumah, mengalahkan harta, mengalahkan mobil, semua bakal sirna di alam dunia, tapi ilmu dan adab tidak akan membuat dia sirna, bahkan kekal selamanya, pahala akan nyampe ke akhirat. Alhamdulillah, subhanallah. Maka kita hadirin Bapak Ibu selaku orang tua, jangan kita acuh sama anak-anak kita. Kita selaku orang tua, jangan sampai kita masa bodoh terhadap masa depan anak-anak kita. Kita selaku orang tua, jangan acuh tak acuh, nggak pernah memikirkan itu bagaimana nasib anak-anak kita. Aduh, kadang ada orang tua di luar sana yang masa bodohan nama anak. Gimana kayak lo gayanya? Bodoh amat. Orang tua sih gak begitu sama anak, besok bakal ditanya sama Allah. Anak adalah amanah kita. Anak adalah titipan dari Allah kepada kita, untuk kita jaga, untuk kita didik. Nanti kalau kita acuh tak acuh, kita masa bodohan sama anak, bakal Allah tanya, aku kasih harta sama kamu di alam dunia berupa anak, kamu apain aja itu anak, kok sampai berangsak begitu? Sampai dia nggak kenal sholat, emang kamu apain itu anak? Anak sampai mabok-mabokan begitu, emang selama ini kamu cari duit untuk apa? Ditanya sama Allah. Karena nanti kalau masalah harta ditanya, la tazulu qadama ibni adama qabla ayyus ala an arba. Karena nanti di akhirat, Pak, ini kaki nggak akan bisa bergerak sebelum Allah tanya tentang 4 perkara. Apa? Yang pertama Allah bakal tanya sebelum kaki ini kita langkahkan, an umrihi fi ma'afna. Allah bakal bertanya umurnya, umur berapa tahun sudah dulu aku berikan sama engkau? 70 tahun. Apa itu 70 tahun aku berikan, dipakai apa aja dengan umur yang panjang aku berikan? Aku pakai untuk mabok-mabokan. Terus aku pakai umur 70 tahun untuk nipu orang. Terus 70 tahun aku berikan, aku gunakan ya untuk leha-leha, gak pernah aku ibadah. Langsung datang malaikat Malik membawa pentungan, dar, modar dia di situ, Pak. Tapi sebaliknya, kalau seandainya nanti Allah bakal bertanya, umur yang aku berikan berapa? 57 tahun. 57 tahun aku berikan di alam dunia, dipakai apa? Alhamdulillah, gak ada yang mubadzir sedikit pun dari umur yang kau berikan ya Allah, melainkan semua diisi dengan kebaikan, amal soleh, dan bagaimana aku menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Benar? Benar, wahai Allah. Langsung dia dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Yang berbicara apa? Bukan lagi mulut yang bisa meleok-leok semua permasalahan dengan lisan kita. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh kata Allah, hari ini aku akan sumpel mulut-mulut manusia, gak bisa bicara. Terus yang ngomong apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bakal bicara. Apa aja yang dilakukan sama tangan, tangan bakal ngomong, Pak. Apa yang jadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki yang akan jadi saksi apa yang diucapkan sama tangan. Sehingga nanti di hadapan pengadilan Allah, kata Allah, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Gak ada yang bisa bicara, sekalinya bicara selalu berkata yang benar-benar aja.
Jangan sampai samakan dengan kehidupan di alam dunia. Dengan pengadilan kita di alam dunia salah. Mungkin bisa aja dengan lisannya menjadi benar. Sementara benar. Bisa aja dengan lisan kita fitnah dia. Sehingga akan menjadi dia ke dalam kategori orang yang salah. Dunia. Tempat dimain-mainkannya sebuah hukuman. Mudah. Tapi di akhirat jangan sampai kita samakan dengan hukuman di alam dunia. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang bakal Allah tanya setelah umur, Pak? Yang kedua, Allah akan bertanya an badanihi fima ablah. Allah bakal tanya nih, badan yang Allah sudah berikan nama kita digunakan untuk apa aja? Hei manusia, aku telah berikan sempurna 2 tangan kepada saudara. Dipakai apa aja itu kedua tangan selama engkau hidup di alam dunia. Aku gunakan 2 tangan ini untuk menyantunin orang-orang kesusahan, ya Allah. Terus, aku gunakan tangan ini untuk mencangkul, rela gosong kehitaman hanya untuk mencari nafkah untuk anak sama istri saya. Terus, tangan yang aku punya ini selalu mengangkat barang-barang milik orang yang susah, aku bantuin di pasar, di jalanan, Pak. Terus, pokoknya semua dengan tangan kanan aku gunakan untuk berwudu, aku gunakan untuk ruku dan sujud. Semua aku gunakan dalam rangka kebaikan, wahai Allah. Selamat kita. Ditanya kemudian mata kita, aku sudah berikan tuh dalam anggota badan ada mata. Dipakai untuk apa aja mata kita? Alhamdulillah, aku selalu memandangkan mata ini untuk baca Al-Quran, untuk baca kitab, untuk melihat guru, untuk melihat para ulama, sehingga aku matanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Ditanya badan kita, kaki kamu gunakan kemana aja? Aku gunakan ke tempat-tempat maksiat. Ini kaki aku langkahkan ke tempat-tempat dugem, tempat-tempat yang penuh dengan kejahatan. Aku datang ke tempat-tempat yang suka mabok-mabokan, datang ke tempat diskotik, datang ke tempat-tempat yang di dalamnya ada kemaksiatan, ada kejahatan. Begitu? Iya. Celakalah kita. Na'udzu. Ditanya semua anggota badan kita. Kemudian yang ketiga, nah ini. Allah bakal bertanya an malihi, tentang hartanya kita. Kalau ditanya umur cuma 1, dipakai untuk apa aja umur aku berikan. Kalau ditanya tentang badan-badan kita, ditanya cuma dipakai untuk apa aja itu anggota badan. Tapi kalau Allah bertanya tentang malihi, hartanya kita, Allah tanya 2 perkara. Lama berarti. Yang pertama Allah bakal tanya itu min aina kasabahu. Dari mana ini harta kamu dapatkan? Harta bukan melulu tadi masalah uang, tapi anak pun juga harta. Kamu punya anak berapa? 2. Itu gimana cara dapat anaknya? Hasil zina. Habis dia. Maksudnya bagaimana? Aku sebelum nikah sudah berhubungan, sehingga nikah istri saya dalam keadaan ngandung 7 bulan. Nah, habis ini. Harta dia dapatkan berupa anak dari jalan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kena malapetaka nanti. Na'udzu. Jadi ditanya masalah harta itu, yang pertama dari mana itu kamu dapatkan? Yang kedua dengan cara apa itu kamu dapatkan? Wah, uang harta, jabatan juga harta, kedudukan juga harta. Itu saya dapatkan dengan cara menghalalkan segala macam cara. Sikut kanan, sikut kiri, basmi nama baik orang. Yang penting bagaimana saya menang. Oh begitu, iya, habislah dia. Setelah itu ditanya yang ketiga sama Allah tentang harta itu, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Kemana ini tuh harta yang sudah kamu dapatkan?
Aku pakai setiap malam minggu untuk berbuat dosa, buat maksiat sama teman-teman saya. Oh gitu? Iya, habis dia. Tapi kalau harta ini Allah berikan sama kita dapat dari sumber-sumber yang baik, kita sudah dapatkan Pak. Dengan cara-cara yang baik juga kita dapatkan Pak. Kemudian kita nafkahkan, tasarrufkan kepada hal-hal yang Allah ridhoi Pak. Apalagi ditasarrufkan ke tempat-tempat yang bakal jariah, yang terus bakal mengalir itu harta yang kita berikan Pak. Oh, itu yang sangat luar biasa. Saya nafkahkan harta yang saya punya menjadi pasir untuk pembangunan Masjid Ar-Rahman. Benar? Benar ya Allah. Ditanya Masjid Ar-Rahman, benar nggak? Benar ya Allah. Si fulan punya duit 2 juta, punya duit 5 juta, betul. Sudah diberikan pasir, nih buktinya saya. Benar, dijadiin semen, nih buktinya saya. Benar, benar ya Allah, dia dijadikan sebagai hebel, nih buktinya saya. Maka mereka yang mentasarrufkan hartanya menjadi bahan-bahan bangunan untuk membangun masjid kita, membangun mushola, tempat lalu ibadahnya orang, tempat untuk jalanan orang, untuk pendidikan orang. Itulah yang bakal besok menjadi saksi itu bangunan untuk mengatakan bahwa harta yang kita tasarrufkan betul-betul ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bangunan yang besok bakal duluan masuk ke surga itu bangunan masjid, Pak. Bangunan apa? Masjid. Masjid apa yang duluan masuk ke surga? Masjidil Haram, bukan Masjid Ar-Rahman. Masjidil Haram duluan. Disusul yang kedua, masjid apa Pak namanya? Masjid Nabawi. Yang ketiga disusul dengan masjid apa? Belum. Masjid Al-Aqsa dulu. Yang keempat disusul. Wah, baru Masjid Ar-Rahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi apa hanya bangunan masjid yang bakal masuk ke surga? Tidak. Allah bakal manggil nanti. Hai Masjid Ar-Rahman, kamu sudah saya masukkan ke dalam surga. Kamu sendirian masuknya? Enggak. Cepat panggil siapa orang-orang yang bakal kamu panggil biar masuk surga bareng dengan masjidnya. Kira-kira siapa yang bakal duluan dipanggil oleh Masjid Ar-Rahman, Pak? Hah? Siapa? Yang dipanggil sama Masjid Ar-Rahman siapa? Siapa? Siapa yang dipanggil duluan? Ketua DKM? Belakangan. Muazzin masjid? Belakangan. Siapa? Imam masjid? Belakangan, Pak. Siapa lagi? Apalagi marbot? Belakangan marbot mah. Yang duluan dipanggil oleh masjid besok dalam surga itu siapa? Yakni ya Allah, yang aku bakal pertama panggil, bakal masuk ke dalam surga dengan masjidnya adalah orang-orang yang menukar, mengganti rupiahnya menjadi pasir, menjadi semen, menjadi hebel, menjadi bajaringan, menjadi cat, menjadi itu lampu, menjadi keramik. Itu mereka yang akan aku panggil duluan, karena dengan harta mereka aku telah menjadi sebuah masjid, aku masuk surga karena tasarruf harta mereka menjadi bahan bangunan. Panggil semua ya Allah, mereka masuk ke dalam surga karena aku ada berkat mereka. Alhamdulillah. Maka harta yang begini yang menyelamatkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, yang keempat yang bakal ditanya an ilmihi. Ilmu fima amalin. Ditanya sama Allah, dari mana kamu dapatkan? Enggak ditanya, ya Allah saya dapat ilmu dari mana? Dari Al-Google. Dari mana? Wal YouTube. Dari mana? Wa meta'ai. Enggak ditanya sama Allah. Yang Allah tanya, amalin atau enggak? Ilmu itu kita punya. Mau dapatnya dari siapa kek? Wasilahnya apa kek? Enggak perlu Allah tanya nanti.
Mau dapat di Masjid Ar-Rahman ilmunya, mau di Masjid An-Nur, mau di masjid apa aja nggak ditanya sama Allah. Belajar di Indonesia, belajar di Amerika, nggak ditanya. Belajarnya dari orang Islam apa orang non-Muslim, nggak ditanya. Tapi Allah bakal nanya, ilmu yang sudah aku berikan, cahaya yang sudah aku berikan, kira-kira diamalin atau enggak? Kagak. Terus, ya orang begini mah pinter kebelinger. Tahu doang ilmunya, tahu doang dalilnya, tahu doang hukumnya, ngelakuin kagak. Betul. Ini kebelinger namanya. Tapi ya Allah, ilmu saya nggak seberapa. Ilmu saya cukuplah untuk bekal saya dan keluarga. Diamalin atau enggak? Alhamdulillah, walaupun nggak seberapa ya Allah, ilmunya saya amalin dalam kehidupan nyata di alam dunia. Betul? Betul. Selamat dia. Alhamdulillah. Tuh ilmu mah cetek, cuma ditanya udah diamalin belum? Tapi harta gelimet 3 pertanyaan. Yang pertama Allah tanya dari mana kamu dapatkan. Kalau harta yang kedua, ini pertanyaannya kesekian tahun Pak. Yang kedua bakal ditanya dengan cara apa kamu dapatkan. Yang ketiga, kemana kamu tasarrufkan. Tuh harta itu berat. Maka Nabi pernah berdoa ya Pak ya. Allahumma ja'alni miskinan. Nabi kalau tinggal ngucap paling kaya di alam dunia, ngalahin kekayaannya siapa tuh? Nabi Ayub. Kaya. Tapi bakal kalah sama Nabi sekejap kalau Nabi ngucap. Cuma Nabi nggak mau. Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang miskin. Kenapa? Karena Nabi itu tahu semakin banyak harta kita, semakin bakal banyak pertanyaannya. Sampai Nabi itu dalam kisahnya subhanallah. Suatu hari ketika sholat subuh nggak zikir dulu beliau, langsung pulang. Ingat ada beberapa biji kurma yang belum dia sodakohkan sama orang. Pulang, kemudian ngasih itu biji kurma sama orang. Saking nggak mau ada yang tersisa makanan. Beliau sebelum tidur itu harus habis semua makanan di rumah. Nabi bukan berarti itu beliau miskin. Sebenarnya beliau itu banyak hartanya, cuma beliau nggak mau disimpan sendirian, dia tasarrufkan kepada orang-orang yang kesusahan. Subhanallah, dermawanannya luar biasa. Kedermawanan Nabi luar biasa. Beliau minta miskin karena oleh Allah nggak dikasih miskin, ada aja banyak rezekinya. Sampai beliau itu dapat hadiah 2 kambing. Kambing baina jabalaini, di antara 2 lembah. Di gunung, ini gunung, di bawahnya lembah. Itu kambing Nabi semua hadiah dari orang yang senang sama Nabi. Ada orang Arab Badui datang minta sedekah kepada Nabi. Wahai Nabi, aku datang ke sini minta sedekahmu. Aku minta kambing. 2 hari lagi persediaan makanan saya habis. Kalau enggak ada makanan bisa mati semua kami kelaparan. Aku minta 2 aja kambing engkau wahai Nabi. Apa jawab Nabi? Khud al-ghanama bainal jabalain. Jangan nanggung minta 2. Kambing-kambing aku yang ada di antara 2 gunung itu ambil semuanya untuk makan kamu dan saudara-saudara kamu. Ini Arab Badui ternyata dalam riwayat kepala sukunya. Kepala suku. Kalau kepala suku ngomong, kira-kira anak buahnya ikut semua atau enggak? Hanya dia balik ke kampung halaman, ngumpulkan semua anak buahnya, dia berkata, hai semua ayyuhal zumala, hai semua saudara-saudaraku, aslimu fa inna Muhammadan yu'tina atau an la yakhsal faqra. Hai semua manusia yang ada di kampung ini, semua kalian masuklah ke dalam agama Islam. Masuklah ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad. Karena mereka, dia itu kalau ngasih nggak pernah sedikit pun takut miskin dan takut fakir. Buktinya aku minta 2 kambing, tapi ratusan kambing diberikan kepada kita semua. Karena kepala suku yang ngomong, kira-kira ikut semua atau enggak? Ikut semua. Islam semua, mereka Arab Baduy yang tinggal di pedalaman. Hanya karena kedermawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak pernah takut miskin dan fakir, akhirnya masuklah ke dalam Islam, bukan karena nasihatnya Nabi, bukan karena ceramahnya Nabi,
tapi berkat kedermawanan dan ketinggian akhlaknya Nabi. Subhanallah. Mudah-mudahan hadirin Bapak Ibu kita bisa meneladani akhlaknya Nabi dan kita bisa terus ya menggunakan semua harta dan apapun yang Allah amanahkan kepada kita di jalur yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari kita tutup dengan membaca Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala dosa dan kesalahan oleh Allah diampunkan, segala kesusahan oleh Allah dimudahkan, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, segala penyakit yang ada dalam diri kita oleh Allah disembuhkan. La hadhihi niyah biniyatil syifa wa tamami kulli dawa wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة يا فارج الهم فرج همومنا ويا كاشف الغم اكشف همومنا ويا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.